البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita masih mempelajari seputar Nabiullah Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam, di mana setelah beliau diangkat, para pengikut beliau terpecah menjadi beberapa golongan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan golongan-golongan tersebut dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya apa saja? Indahu kasyah. Laqad kafara alladhi Taib, apa keyakinan mereka dalam ayat ini? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Apa keyakinan di sini? Hendak ya Hudzaifah. Nah, mereka berkeyakinan bahasanya Isa itu adalah Allah, atau kebalikannya, Allah adalah Isa. Dan ini firqah Ya'qubiyah. Kemudian yang lainnya apa? Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Maknanya apa tsalitsu tsalatsa? Yang ketiga dari tiga bagian, atau dalam istilah bahasa kita adalah keyakinan Trinitas. Trinitas, adanya tiga unsur yang mereka sembah. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Dan Nabi Isa menurut mereka satu dari tiga tersebut, yaitu Tuhan Anak. Dan ini keyakinan batin. Yang lainnya apa, Ridwan? Waqalatin Nasara al-Masihu ibnullah. Apa keyakinan yang disebutkan dalam ayat ini? Mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah, dan semua keyakinan-keyakinan ini keyakinan kufur dan tidak dikatakan bahwasanya mereka mengikuti agama Nabi Isa secara hakiki. Karena yang sebenarnya bagi Nabi Isa adalah muslimun. Mereka yang beriman bahwasanya beliau adalah hamba dan utusannya, sebagaimana disebutkan pada poin setelahnya. Kita baca. Ma hiya al-aqidatus sahihatu fi Isa bin Maryam. Apa itu akidah yang sahihah tentang Isa bin Maryam, yang harus diyakini oleh setiap hamba tentang Isa itu apa? Wal jawab annahu Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Berkeyakinan bahwasanya beliau adalah Abdullah, beliau adalah hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang maknanya ketika beliau adalah hamba berarti la yu'bad, tidak boleh diibadahi.
tidak boleh diserahkan peribadatan kepadanya. Wa rasuluhu, dan beliau adalah utusan Allah, yang maknanya berarti la yukadzab, tidak boleh didustakan, karena beliau utusan Allah, menyampaikan khabar dan risalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan kita berkeyakinan bahwasanya Nabi Isa adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kalimah yang dilemparkan kepada Maryam. Yang dimaksud dengan kalimah yang dilemparkan kepada Maryam adalah kalimat kun, yaitu Nabi Isa terciptanya adalah dengan kalimat kun, tidak seperti pada penciptaan makhluk-makhluk yang lain. Dari kalangan manusia yang tercipta dengan perantaraan adanya apa? Adanya abun wa ummun, adanya bapak dan ibu. Tapi Nabi Isa tercipta dengan kalimat kun. Ini makna wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Wa ruhum minhu, dan roh yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu roh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai sekalian ahlul kitab, jangan kalian hulu di dalam agama kalian, dan jangan kalian berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala kecuali perkataan yang hak. Dan pada kalimat awal dari ayat yang mulia ini, ikhwani fillah, yang ditujukan kepada ahli kitab, tapi pada hakikatnya juga kepada seluruh hamba-hamba Allah, untuk mereka tidak hulu di dalam agamanya. Yang dimaksud dengan hulu adalah apa? Kondisi seorang melampaui batas sehingga keluar dari kebenaran. Melampaui batas sehingga keluar dari kebenaran. Baik. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq, dan jangan kalian mengatakan atas nama Allah kecuali yang hak. Yang kapan saja ikhwani fillah seorang berbicara atas nama Allah tanpa hak, dia telah masuk dalam kategori hulu. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullah dalam Adwa'ul Bayan, hadzal ghulul ladzi nahaw anhu huwa qawlu ghairil haqq. Dan hulu yang dilarang di sini adalah perkataan yang tidak hak, yang terkhusus berhubungan dengan ahli kitab, yaitu perkataan mereka di mana mereka meyakini bahwasanya Isa ibnullah, Isa itu anak Allah. Yang lainnya mengatakan Isa itu Allah. Yang lainnya mengatakan Isa itu bagian dari Trinitas. Sebagaimana kita ambil pada pertemuan yang lalu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang hakikat Isa yang wajib diyakini oleh setiap manusia. Innamal masihu Isa ibn Maryam. Hanyalah Al-Masih itu, Isa bin Maryam adalah Alhamdulillah adalah Al-Masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah, utusan Allah yang tidak boleh diibadai, tapi dibenarkan khabar-khabarnya, ditaati perintah-perintahnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan maknanya sebagaimana disebutkan tadi. Datang athar dengan sanad yang hasan
Disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau dari Qatadah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam qala huwa qawluhu kun fakana. Jadi tafsir dari wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kata Qatadah huwa qawluhu kun fakana, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala kun, maka jadilah Isa bin Maryam. Oleh karena itulah dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Nah, menjadi sisi kesamaannya, nah kedua-duanya diciptakan tanpa melalui ibu dan bapak, dan keduanya juga diciptakan dari kalimat kun. Cuman bedanya ikhwanifillah, Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan Adam sebagaimana telah kita lewati dulu, nah Allah ciptakan dengan apa? Dengan turab, dengan tanah yang sifatnya dulu telah kita pelajari berhubungan dengan Adam alaihi salatu wassalam. Dan ini keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap muslim juga. Sebagaimana dalam Sahihain dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa ana Isa Abdullahi na'am wa ibnu amati wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun adkhalahu Allahu al-jannata min ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya'." Dalam riwayat adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana minal amal. Siapa saja yang mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah dan hambanya, dan bahwasanya Isa itu adalah Abdullah wa ibnu amati, bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan anak dari salah seorang hamba perempuan Allah. Siapa dia? Ayo. Siapa ibunda Nabi Isa? Maryam. Konsentrasi. Nah, bahwasanya Isa adalah anak dari hamba perempuan Allah, yaitu Maryam. Nah, dan bahwasanya beliau adalah kalimah yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan kepada Maryam, yaitu kalimah apa tadi? Kalimah apa yang dimaksud Faisal? Kun, ya, kata kun, sehingga jadilah Nabi Isa. Taib. Dan roh yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang memberikan roh kepadanya. Ini maksudnya. Maka keutamaannya seorang muslim yang meyakini seperti ini, ditambah wa annal jannata haqqun, dia meyakini kalau surga itu hak dan neraka itu hak, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga dari pintu yang 8 yang mana saja yang dia kehendaki. Dan dalam riwayat min ayyi abwabin na'am adkhalahu Allahu al-jannah ala ma kana min al-amal, akan dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Ini tentunya keutamaan yang besar bagi seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan keimanan yang benar. Merupakan sebab masuknya dia ke dalam surga. Barakallahu fiikum, nas'alullah at-taufiq was-sadad.